Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wahyuni. Saya akan mempresentasikan refleksi terbimbing kerangka filosofis merdeka belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan guru hebat saya, yaitu Bapak Haryanto, SPD MPD, sebagai fasilitator saya, yang senantiasa membimbing saya secara sinkronus maupun asinkronus di dalam mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Di antaranya, pengetahuan menuntut kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan berpusat pada anak, guru sebagai petani, dan anak sebagai benih. Pengetahuan yang ketiga yang saya temukan mendorong tumbuh kembang anak secara holistik, aktif, dan proaktif. Selanjutnya, capaian merdeka belajar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pengalaman baru setelah saya menelaah secara mendalam tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan saya sebuah pengalaman baru yang bahwasanya pembelajaran yang diberikan kepada anak harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini tidak bermakna bebas menerima budaya luar. Kearifan lokal yang ada di dalam suatu daerah juga menjadi pegangan dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh begitu saja menerima budaya luar yang tidak sesuai dengan kodrat alam. Di sisi lain, selama ini saya hanya menitik beratkan ketuntasan belajar pada nilai dan tuntunan kurikulum tanpa memperhatikan keadaan anak. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, di mana seorang guru diibaratkan sebagai petani dan anak adalah benih. Tugas guru adalah menuntun sang anak menjadi pribadi yang berbudi pekerti agar ia tumbuh dan berkembang secara holistik, aktif, dan proaktif. Capaian merdeka belajar dapat terwujud ketika saya menerapkan dalam diri konsep taman siswa, yaitu Ingarso Suntulodo, Inmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sebagai seorang guru, saya harus menjadi contoh teladan bagi murid saya dan juga senantiasa mendukung sang murid yang agar memiliki profil Pancasila. Kekuatan yang ada dalam diri saya untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini adalah perubahan pada pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada di dalam daerah. Dalam hal ini diperlukan tekad kuat dan optimis dalam menjalankan amanah sebagai guru. Menjadi guru yang berorientasi pembelajaran berpusat pada anak tanpa membedakan anak, belajar menyenangkan, dan selalu menuntun anak tanpa menuntut. Adapun perubahan dalam diri saya, yang pertama, mindset dan makna guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, komitmen menjalankan konsep Ki Hajar Dewantara. Ketiga, aktif mencari dan menerapkan strategi pembelajaran berpusat pada anak dan belajar menyenangkan. Selanjutnya, senantiasa menuntun anak supaya menjadi pelajar berprofil Pancasila. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan dalam dunia pembelajaran untuk tercapainya konsep pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perubahan konkret yang harus diterapkan memandang murid sebagai peserta didik yang harus dituntun bukan dituntut. Mewujudkan profil pelajar Pancasila dan guru merdeka belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.